didn't travel 10,000. Estudiar. Bill Clinton. Cerita dimulai dengan seorang ibu yang membanggakan anak perempuannya yang akan berkuliah di Oxford, Inggris. Terlihat di sini si ibu membanggakan putrinya di depan dua bestinya. Dan si putri bernama Anna de la Vega. Singkat waktu, Anna sudah sampai di Inggris dan pada saat itu dia bergegas menuju asrama. Melihat tangga yang sangat curam, pada saat itu Anna bersusah payah menggerek kopernya. Dan di sini dia bertetangga dengan seorang pria yang bernama Charlie. Ya, walaupun Charlie bisa dibilang agak bauty gitu ya guys. An American. Sore harinya, Anna bergegas keluar untuk mencari makan malam. Pada saat ini, Anna tak sengaja diberi hadiah kecil oleh seorang pengendara mobil antik. Setelah sampai, Anna langsung memesan pesanannya yaitu ikan dan kentang goreng. Saat Anna menunggu, dia melihat ada sejoli yang bertingkah aneh. Pria ini selalu menunduk dan seolah-olah bersembunyi dari sesuatu. Menyadari bahwa pria inilah yang menyebretnya tadi dengan air, Anna langsung melakukan sesuatu. Really, I'm sorry. Me? Yeah, you're the One of those years. Yes, well, Lalu keesokan paginya, di sini Anna terlihat bersemangat karena pada akhirnya dia resmi berkuliah di Oxford. Setelah menerima beberapa patah kata dari seorang profesor, Anna segera langsung pergi ke kelasnya walaupun dia terlambat. Dan ini adalah Profesor Sri yang sangat Anna banggakan, oleh karena itulah dia pergi ke kampus ini. Namun sayangnya si profesor tidak bisa mengajar untuk musim ini. Dan penggantinya adalah Yaps, pria yang ditemui Anna beberapa waktu lalu di restoran ikan. Pria ini bernama Jamie. Jamie adalah seorang profesor muda yang baru saja lulus. Melihat Jamie adalah guru didiknya, pada saat itu Anna merasa nggak suka. Namun pada akhirnya mau tidak mau, Anna harus menjalaninya. Bring them in an email to me and we can I will endeavour to teach you no, but Jamie menahan Anna. Jamie berkata dia minta maaf akibat insiden kemarin. Pada saat itu Anna, ya oke lah aku maafkan. Dan lagi asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba datanglah seorang wanita yang bernama Cecilia. Yap, Cecilia adalah teman Jamie beberapa waktu lalu. Di luar terlihat ada Charlie. Pada saat itu Charlie mengusulkan kepada Anna agar dia segera membeli sepeda baru yang ditemani oleh perempuan ini bernama Maggie. Mereka pergi ke asrama seorang pria India yang bernama Tommy. Di sini bisa kita lihat koleksi Tommy yang begitu banyak dan akhirnya Tommy memberikan Maggie sebuah sepeda. love, no fable. Keesokan paginya Anna melihat Jamie sedang bertengkar dengan ayahnya. Pada saat itu Anna langsung masuk dan mempresentasikan tugasnya. Namun di sini Jamie merasa bahwa tugas yang dia berikan bukanlah itu. Pada saat Anna ingin keluar, Jamie akhirnya menahan Anna dan segera meminta maaf. Di sini hubungan mereka berdua bisa dibilang semakin dekat. Anna juga memilih beberapa bait puisi yang dia sukai dan dibaca di hadapan Jamie. Something about me. Di tengah asiknya party pada saat ini, Anna izin pamit dulu. Namun pada saat itu dia dihadang oleh seorang pria yang sangat sok iya. Anna di sini menahan amarahnya. Pada saat itu si pria menganggap bahwa orang Amerika adalah orang yang sangat egois. Melihat perlakuan itu, Anna segera pergi dan disusul oleh Jamie. Dan pada akhirnya mereka pun minum dan makan bareng bersama di luar. Jamie juga menanyakan alasan Anna kenapa dia mau berkuliah di Oxford. Lalu Anna menjawab bahwa dia sangat suka dengan aroma buku tua. Pada saat itu juga Jamie mengatakan bahwa hidupnya ya bisa dibilang gak ada tujuan gitu guys. Beda dengan Anna yang hidupnya dirinci satu persatu agar sukses di masa depan. Kemudian Anna juga sempat merequest kepada MC untuk memanggil pria yang bernama Jamie dan dia akan menyanyikan lagu Coldplay yang berjudul Yellow. Well, then good luck. Well, next up, singing. yeah, they were all. Oh yeah, you're so then.
Setelah selesai dengan party sebelumnya, Jimmy langsung mengajak Anna ke salah satu tempat favoritnya, yaitu kebab Dimitri. Bisa kita lihat Anna begitu menikmati kebabnya, dan setelah mereka puas makan kebab, Jimmy juga mengantar Anna ke asrama. Pada saat itu mereka sempat berkecupan, dan Anna mengajak Jimmy untuk singgah dulu, tapi Jimmy langsung menolak dan pergi begitu saja. Keesokan malamnya Charlie mengetahui itu dan mengatakan walaupun itu malu, Anna harus bisa melupakannya. Di sini mereka sudah memakai kostum ala-ala. Pada saat ini mereka pikir bahwa Halloween di Inggris adalah ya bisa dibilang Halloween dengan pesta kostum. Namun sebaliknya guys. Anna langsung menggandeng seorang pria, sebut saja namanya Putra. Terlihat di sini mereka asik berjoget dan sambil memanas-manasi Jamie yang ada di ujung sana. Namun setelah itu si Putra menganggap bahwa hubungan ini serius dan sempat menyosor. Tapi di sini Anna langsung berkali bahwa dia sedang lapar, kemudian mereka pergi ke kebabnya Dimitri. Melihat pilihan Anna yang begitu kampungan, si pria sempat sombong. Pada akhirnya Anna langsung meninggalkan pria itu. And also, Wild was a massive... Jimmy langsung mengajak Anna ke suatu tempat yang sangat istimewa. Sesampainya di tempat itu, ternyata adalah perpustakaan yang sudah sangat tua, dipenuhi dengan buku-buku tua. Melihat Anna begitu bahagia, Jamie juga sempat menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah Anna langsung pulang semalam? Walaupun Anna sempat memanas-manasi Jamie, pada akhirnya mereka pun berbaikan. Lalu Jamie menegaskan kepada Anna bahwa hubungan mereka saat ini adalah untuk bersenang-senang saja. Singkat waktu, keesokan harinya tiba-tiba Cecilia menghampiri Anna yang sedang makan siang di taman. Cecilia menjawab bahwa Anna adalah orang yang baik. Oleh karena itu, jika Anna hanya ingin bermain-main saja dengan Jamie, sebaiknya dia menjauhi Jamie secepatnya. Just having fun. Hari berganti, begitu juga dengan bulan. Bisa kita lihat bagaimana hubungan Anna dengan Jamie semakin dekat. Terlihat di sini Anna juga terus mengisi satu persatu impiannya selama berada di Inggris. Lalu keesokan harinya di taman, Jamie berkata kepada Anna bahwa dia ingin sekali mengajak Anna untuk berkeliling di kota Eropa, mulai dari Amsterdam, Paris, bahkan mengunjungi gereja dan beberapa bangunan tua hingga pantai yang ada di kota tersebut. Mendengar hal itu, Anna begitu bahagia dan dia bersedia mengelilingi Eropa dengan Jimmy. Singkat waktu Jimmy mengajak Anna pergi ke rumahnya, bisa kita lihat banyak sekali mobil antik. Jimmy bercerita bahwa dia merakit itu dengan adiknya yang bernama Eddie. Namun sayangnya Eddie telah meninggal dunia dan saat itulah hubungannya dengan ayahnya mulai renggang. Mereka mulai jauh satu sama lain. Bedroom, yeah? Best view. Are you coming? I am bestowed upon you. Keesokan paginya, Anna melihat sikap Jamie yang tiba-tiba menjadi dingin. Anna juga bertanya apakah Jamie akan menyaksikan pertunjukan lomba perahu. Di sini Jamie berkata bahwa dia tidak bisa karena dia harus melakukan beberapa tugasnya dulu. Di hari H perlombaan, kita bisa melihat bagaimana meriahnya. Anna dan Maggie juga sudah ada di lokasi. Pada saat itu, Anna tidak sengaja berpas-pasan dengan Mbak Perpus yang bernama Laura. Laura mengungkapkan seminggu terakhir Jamie tidak ada di perpustakaan dan dia menghilang begitu saja. Mendengar hal itu, Anna begitu syok dan pada saat Riley datang, dia juga ditanya apakah Cecilia bersamanya. Riley menjawab bahwa Cecilia sudah tidak tampak seminggu terakhir. Pada saat itu, Anna langsung pergi ke rumah Jamie. Sesampainya di rumah Jamie, betapa terkejutnya Anna melihat Cecilia yang ada di situ. Bahkan saat Anna membuka pintu kamar Jamie, dia lebih terkejut melihat Jamie sudah dalam kondisi seperti ini. Get out!
Akhirnya Jamie berkata jujur kepada Anna, penyakit yang dia derita sama dengan adiknya Eddie, yaitu penyakit kanker yang sangat langka. Jamie juga mengungkapkan bahwa Cecilia adalah kekasih Eddie. Dan pengobatan yang Anna lihat kemarin adalah pengobatan terakhir Jamie. Ayahnya selalu memaksa Jamie untuk melakukan pengobatan lebih lanjut, namun Jamie menolak. Pada saat itu Jamie juga berkata kepada Anna, mungkin hubungan mereka bisa berakhir di sini. Dan saat Jamie akan pergi, Anna berteriak dari kejauhan bahwa Jamie tidak bersalah. Dia tidak harus melanjutkan hidupnya dengan sendirian. Pada akhirnya Jamie pun luluh dan akhirnya mereka berdua pun berbaikan. Oh, Professor Stein. Yeah. That does sound like me, doesn't it? Pada malam harinya saat mereka menghadiri sebuah pesta, ada kedua orang tua dari Jamie. Jamie langsung memperkenalkan Anna. Kemudian di sini kedua orang tuanya izin pamit sebentar dan saat mereka memasuki ruang pesta begitu megahnya. Di kejauhan kita bisa melihat Maggie yang begitu mempesona dan dilihat oleh Tommy yang juga terpesona oleh kecantikan Maggie. Can I tempt you with a drink? Then emigrate. No. Setelah cukup berkenalan, akhirnya si ayah langsung mengutarakan isi hatinya kepada Anna. Ayah Jamie berkata dia sangat ingin sekali anaknya melanjutkan pengobatannya. Dia sudah banyak sekali berkonsultasi dengan dokter, bahkan membiayai beberapa penelitian agar kanker yang dialami oleh Jamie bisa disembuhkan. Pada saat itu Anna juga berkata bahwa itu bukanlah kehendaknya dan di sini seolah-olah Anna menghakimi ayah Jamie. Melihat perilaku Anna seperti itu, ayah Jamie merasa tidak suka dan langsung meninggalkan Anna. Setelah itu, Anna langsung menghampiri Jimmy dan berkata Jimmy harus memperbaiki hubungannya dengan si ayah. Jimmy langsung pergi dari hadapan Anna. You should play with the college. Lalu Anna di sini juga meminta maaf kepada Cecilia karena sempat mencurigainya beberapa waktu lalu. Cecilia berkata kepada Anna, jika Anna tidak bisa merelakan Jimmy, lebih baik dia segera menghilang karena rasanya setelah ditinggalkan oleh orang tersayang begitu sakit dan Cecilia beranggapan kemungkinan besar dia akan menjadi perawan tua. Kemudian di sisi lain, Tommy terus memperhatikan Maggie dan pada akhirnya dia memberanikan diri untuk berdansa dengan Maggie dan di sini mereka pun akhirnya resmi jadian, guys. Dance. Dan Jimmy pun pingsan. Singkat waktu Anna segera membawa Jimmy ke rumah sakit. Setelah sadar Jimmy mengungkapkan bahwa dia baik-baik saja. Di luar Anna juga melihat ayah Jimmy yang sedang menangis. Setelah itu beberapa hari telah berlalu. Jimmy terlihat sudah sehat dan dia seperti biasa mengajar. Jimmy bercerita bagaimana orang-orang terdahulu meninggal dunia. Kemudian terlihat Anna di sini sedang video call dengan ibunya. Pada akhirnya Jimmy mengajak Anna pergi ke kediaman orang tuanya dan Anna pun setuju. Oh, Anna, you get more beautiful. Wow, ternyata Jimmy adalah anak sultan, guys. Pada saat itu, Anna langsung disambut hangat oleh ibu Jimmy. Jimmy juga mengajak Anna ke sebuah ruangan dan ternyata ini adalah surprise untuk ulang tahun Anna. Surprise! Surprise! Is it the birthday girl you said? Setelah itu mereka berolahraga di luar dan ayah Jamie memperhatikan dari jauh. Setelah itu, Jamie pergi ke gudang wine dan ayahnya juga ada di situ. Ayah langsung berkata kepada Jamie apakah mereka bisa berbicara sebentar. Awalnya Jamie menolak dan ayah sempat marah dan membuang botol wine. Lalu di sini ayah memberitahu kepada Jamie bahwa dia sudah bersusah payah melakukan riset untuk penyembuhan penyakit Jamie. Jamie tetap bersikukuh bahwa dia tidak ingin dirawat lebih lanjut.
Jamie juga sempat menyinggung ayahnya. Semasa Eddie hidup, dia selalu pilih kasih dan menganggap Jamie selalu salah. Pada akhirnya, ayahnya terus memohon kepada Jamie karena dia tidak sanggup kehilangan putra satu-satunya. Namun, pada akhirnya Jamie pun tetap bersikukuh. Jamie berkata dia hanya ingin menghabiskan sisa waktunya dengan orang-orang yang dia cintai. Please. Over the optimist. Saat ini, Anna terus menghibur Jamie yang sedang kesal dan bertanya apakah Eddie meninggal dunia di rumah ini, dan Jamie menjawab iya. Melihat suasana yang gak kondusif, akhirnya Anna izin pergi dulu. Di dalam rumah, Anna memberikan sebuah hadiah kepada ayah Jamie berupa mainan Jaguar, yang mana Jamie sempat bercerita dia tidak sempat melanjutkan rakitan mobil tersebut karena Eddie keburu meninggal. Planned on being a big escape. The plan is to Right, you have to sing her a song instead. Come on. Saat Anna membongkar kado pemberian dari teman-temannya, di sini mereka ingin menyanyikan lagu ulang tahun untuk Anna. Saat itu, Anna juga bertanya kepada Cecilia apakah dia menyesali semua ini, dan Cecilia menjawab dia tidak pernah menyesalinya. Kemudian singkat waktu di sore harinya mereka berkumpul bersama. Melihat Jamie dan ayahnya tidak ada, si ibu dan Anna langsung pergi ke atas dan mereka menyaksikan pemandangan yang tidak biasa. Pada akhirnya hubungan ayah dan anak ini pun sudah membaik. Terlihat di sini ayah meminta maaf kepada Jamie karena selalu memaksakan kehendaknya. Untuk mencairkan suasana yang begitu menjadikan, di sini Charlie mengucapkan beberapa kata untuk Jamie bahwa dia harus menjaga Anna beberapa bulan ke depan sebelum Anna pergi dari Inggris. Mendengar hal itu, mereka hanya bisa tertawa dan pada akhirnya teman-teman di sini mengetahui penyakit yang diderita oleh Jamie. Setelah makan malam selesai, Jamie berkata kepada Anna bahwa dia nanti segera menyusul karena saat ini Jamie dan ayahnya akan melanjutkan merakit mobil mainan yang Anna berikan. Sesampainya di kamar, Anna langsung video call dengan ibunya. Di sini Anna mengungkapkan bahwa dia ingin sekali tinggal di Inggris lebih lama. Di sini ibu langsung marah kepada Anna karena itu bukanlah rencana awal mereka. Namun melihat Anna yang begitu bersikukuh, pada akhirnya ibu pun luluh dan mengizinkan Anna untuk tinggal lebih lama. Di sisi lain, Jamie mendengar semua percakapan itu. Jamie merasa marah kepada Anna dan ingin segera Anna pulang ke Amerika. Jamie juga menegaskan bahwa hubungan mereka saat ini adalah untuk bersenang-senang saja. Namun Anna berkata mereka sudah melewati batas itu. Pada akhirnya malam itu mereka bertengkar dan Anna pergi tidur di ruangan lain. Best of luck back in America. Hari H wisuda pun telah tiba. Terlihat di sini Anna dan Maggie, Charlie begitu bahagia, dan di sisi lain Cecilia juga mendapatkan gebetan baru. Lalu Maggie juga berkata kepada Anna bahwa sejujurnya Jamie sangat tulus mencintai Anna. Oleh karena itulah dia tidak paham akan ucapannya beberapa waktu lalu. Right, time's. he is in love with you and doesn't know. Yes, of course. Kembali kepada Jamie yang menerima buku kecil dan ternyata itu dari Anna. Anna berkata bahwa isi dalam buku tersebut adalah tujuan. Oleh karena itulah Anna ingin memiliki tujuan dengan Jamie. Walaupun memori yang mereka ciptakan tidak begitu banyak, tapi Anna ingin terus menemani Jamie hingga waktunya habis.
Pagi harinya, Jamie pingsan. Melihat kondisi Jamie yang begitu lemas, Anna langsung membawa Jamie ke rumah sakit. Kedua orang tua Jamie juga sudah berada di situ. Dokter mengatakan bahwa saat ini tubuh Jamie begitu lemah dan sewaktu-waktu kemungkinan besar Jamie akan pergi. Oleh karena itulah dokter menyarankan agar mereka melanjutkan pengobatan. Namun ayah Jamie mengungkapkan bahwa dia harus menghormati apa yang anaknya inginkan untuk tidak melanjutkan pengobatan apapun. Maybe you're trying to go on your grand tour. Setelah Jamie sadar, pada saat itu dia ingin mengajak Anna untuk pergi tur keliling Eropa. Di sini Jamie berkata bahwa pertama mereka pergi ke Amsterdam, kemudian singgah di sebuah gereja, lalu mereka ke Paris, dan akhirnya mereka bersantai di tepi sungai yang ada di Paris. Kemudian besok paginya mereka pergi mencari perahu dan bermalaman di situ. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan untuk pergi ke kuil dan berenang di tepi pantai. Di sini mereka pun bermesraan dan ternyata itu hanyalah mimpi Anna karena sejatinya Jamie telah meninggal dunia. Bisa kita lihat Anna pergi sendiri berkelana dan ya guys, di sini kita hanya bisa melihat Anna seolah-olah membayangkan bahwa Jamie selama ini ada di sampingnya. Singkat waktu, sekarang Anna lah yang menjadi profesor muda yang menggantikan Jimmy. Anna memperkenalkan dirinya bagaimana Jimmy pertama kali memperkenalkan diri dengan sebuah cake. Dan film My Oxford Year pun telah selesai.